Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Pancasila, salam budaya, Rahayu. Wadyabala, di manakah sebenarnya makam Syekh Jumadil Kubro yang sebenarnya menurut data sumber-sumber tulisan, catatan-catatan kesejarahan, atau bahkan bukti-bukti arkeolog yang ada? Yang ternyata menurut keyakinan dan catatan-catatan yang tercatat oleh kerajaan dan para generasi-generasi penerusnya, makamnya adalah di Jawa Tengah, di wilayah Mataram, yang dikenal di wilayah daerah Pelawangan, Gunung Merapi, wilayah DIY. Menurut apa yang bisa diteliti atau bisa dibuktikan dengan penelitian, catatan-catatan, dan bukti-bukti arkeolog yang tertulis, yang terpapang di daerah Merapi, dan catatan-catatan yang tersimpan dalam keraton atau yang ditulis oleh para pujangga-pujangga terdahulu. Wadyabala, banyak sekali makam-makam yang menyatakan makam Syekh Jumadil Kubro. Ada yang menyatakan di Jawa Timur, di Semarang, bahkan di luar pulau Jawa, di Sulawesi. Terkait hal itu, apakah sudah sesuai dengan kaidah tentang hukum identifikasi makam kuno atau arkeolog? Silahkan kita kaji bersama atau pada wadyabala dimanapun Anda berada untuk membandingkan dan meneliti sendiri. Bagi Wijaya WT, klaim-klaim tersebut harus didasari dengan kaidah identifikasi makam kuno atau arkeologinya, serta catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sebatas sumber dari mimpi, petunjuk mimpi atau petunjuk gaib, atau bahkan mediasi dari orang kesurupan. Karena banyak sekali klaim-klaim tentang makam atau lokasi-lokasi purbakala yang di situ ada arkeolognya, itu cara menggali informasinya lalu menyampaikan ke publik itu dengan metode mimpi, petunjuk gaib, dengan mediasi mewawancarai orang kesurupan. Ini sangat tidak melalui metode ilmiah yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sedangkan Syekh Jumadil Kubro sendiri adalah sosok tokoh besar yang sangat masyhur di kalangan Islam, khususnya di kalangan pesantren, kalangan keraton ataupun kalangan NU. Beliau sebagai figur sesepuh wali-wali penyebar Islam abad 13 sampai abad 16, dan sebagai leluhur raja-raja khususnya di tanah Jawa, baik dari kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, kerajaan Sumeneb di Madura, dan lain sebagainya yang ada di luar pulau termasuk. Sehingga sosok figur yang masyhur sebagai tokoh besar ini tentunya akan tercatat di sebuah data-data kepemerintahan kerajaan dan akan sinkron dengan arkeolog yang ada. Akan tetapi akan menjadi masalah apabila menentukan mengidentifikasi makamnya dengan metode mimpi, dengan metode informasi gaib, dengan metode kesurupan. Nah, ini sering sekali dilakukan oleh para praktisi-praktisi oknum-oknum tertentu.
entah itu kiai, entah itu santri, entah itu kadangnya sejarawan, atau siapapun oknum-oknum yang melalui metode ketidakjelasan itu. Sedangkan sebuah keilmuan itu harus melalui kaidah-kaidah ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi sosok figur yang sangat jelas-jelas bisa ditelusuri kebenarannya karena figur besar dan meninggalkan sebuah bukti seperti keraton yang masih ada. Jadi keraton Mataram Islam, contohnya ini, Kasunan Surakarta Hadiningrat dan yang lain, ini adalah bukti peninggalan Syekh Jumadil Kubro itu sendiri. Sehingga secara data di internal itu mesti bisa kita lacak. Data-data itu sumber-sumber internal, sumber-sumber primer, dan bahkan sumber-sumber sekunder, yang sumber sekunder ini bisa diambil dari sumber-sumber primer, itu bisa dilacak, bisa diteliti, dan akan cocok dengan bukti arkeolognya. Tetapi berbeda apabila metodenya lewat mimpi, mau itu kiai, entah itu santri, entah itu siapapun, apalagi dengan metode orang kesurupan. Nah, ini akan kacau, akan merusak tatanan kesejarahan, konstruksi kesejarahannya akan berbeda dengan aslinya. Dengan metode mimpi, dengan metode gaib, dengan metode kesurupan, ini akan membangun sebuah konstruksi kesejarahan tersendiri. Sedangkan sejarahnya itu sudah tersusun dari tokoh itu sendiri hingga turun-temurun hingga sekarang. Itulah yang terjadi akhirnya perbedaan di sebuah sejarah, khususnya tentang Syekh Jumadil Kubro. Masyarakat bingung, di manakah makam yang sebenarnya? Karena menurut tokoh agamawan ini yang dianggap wali, tokoh ini yang dianggap mempunyai kelebihan indera keenam dan sebagainya, itu menentukan atau mengidentifikasi makamnya di sana. Tetapi secara metode kaidah keilmuan melenceng, tidak melalui dengan data-data primer, dicocokkan dengan arkeolognya, fakta di lapangan melenceng kalau tidak melalui kaidah keilmuan itu. Itulah yang terjadi tentang kesejarahan bangsa kita, wadyabala. Sehingga harus berhati-hati dalam mengidentifikasi khususnya makam tua. Yang lebih khusus spesifik kita bahas tentang makam Syekh Jumadil Kubro. Nah, di episode kali ini bahwa penjelasan di manakah makam sesungguhnya Syekh Jumadil Kubro sebagai tokoh sentral sesepuh Wali Songo dan leluhur raja-raja di tanah Jawa seperti leluhur raja-raja Mataram Islam, Syekh Jumadil Kubro ini di dalam catatan-catatan internal, dan itu sinkron dengan fakta di lapangan, dengan kaidah ilmu arkeolog, dengan kaidah ilmu mengidentifikasi makam kuno sesuai secara ilmiah, maka makam Syekh Jumadil Kubro menurut data-data internal kerajaan, data-data primer, bahkan data-data sekunder yang mengambil dari data-data primer, itu ada di daerah Pelawangan, Gunung Merapi, Yogyakarta, atau di wilayah DIY. Wadyabala, cukup sekian episode kali ini untuk memberi sebuah pemahaman kenapa Wijaya WT lebih mengkerucutkan meyakini makam itu di daerah Pelawangan, Gunung Merapi, Yogyakarta ketimbang daerah-daerah lain. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana metode secara ilmiah untuk mengidentifikasi makam kuno di episode selanjutnya. Ini hanya sebatas selingan kecil untuk melanjutkan episode sebelumnya. Jangan lupa, wadyabala dimanapun Anda berada,
like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau ke saudara-saudara untuk memberikan edukasi dan memberikan penambahan informasi, saling melengkapi informasi kesejarahan bangsa kita. Dan silahkan isi komentar di kolom komentar channel ini dengan bahasa yang santun, dengan kritikan yang baik untuk membangun channel ini lebih edukatif, lebih inovatif, lebih kreatif, dan lebih maju lagi. Kritik sumbernya atau informasi-informasi tentang data-data sejarah atau arkeolog akan kita rangkum di dalam sebuah kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan informasi. Mari kita sama-sama menjaga tradisi budaya bangsa kita dan sejarah bangsa kita untuk sebagai contoh kita melakukan atau menjalani hidup ke masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.